Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim menyebutkan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, babul istiqamah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulu ahadan al-jannah amalahu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bimaghfirati wa rahmah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saddidu, hendaknya kalian istiqamah, wa qaribu, dan hendaklah kalian selalu berusaha untuk senantiasa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, wa abshiru, dan hendaklah kalian bergembira. Istiqamah dan terus mendekat kepada Allah disertai dengan senang hati, dengan rasa bahagia. Tidak ada hati merasa terpaksa. Kemudian Nabi bersabda, fa innahu la yadkhulu ahadan al-jannah amalahu. Karena sesungguhnya tidak akan seseorang masuk ke dalam surga karena amalnya. Kata ulama, menjadikan amal sebagai pengganti atau bayaran untuk surga itu tidak mungkin. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula panjenengan ya Rasulullah masuk surga bukan karena amal panjenengan. Beliau menjawab, wala ana, tidak pula aku, melainkan ayyataghammadani Allahu bimaghfirati wa rahmah, melainkan bahwa Allah terus menerus senantiasa menganugerahi kepadaku ampunan dan rahmat. Rahmat Allah, ampunan Allah, ridhanya Allah didapat ketika hamba itu terus menerus istiqamah dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya, dan dia bergembira atas hal yang demikian itu. Di riwayat lain Nabi bersabda, ahabbul amal indallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah mencintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus menerus dikerjakan
walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun orang menganggap sepele, jika terus menerus dilakukan, jalan untuk mendapatkan ampunan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dikatakan di Al-Qaidah Al-Khamisah, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah itu berhubungan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan serta niat. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menggunakan al-aqwal, al-af'al wan niyat dihubungkan dengan wawul atfi, dengan wawu ataf yang menunjukkan, kata ulama, wawul atfi yadullu alal jam'i. Wawu ataf itu, wawu sebagai penghubung itu menunjukkan secara keseluruhan. Istiqamah itu hendaklah tersatukan dalam diri, di dalam ucapan, di dalam perbuatan-perbuatan, serta di dalam niat yang ada di dalam hati. Maka Syekh Abdul Razak berkata, fal istiqamatul matlubah minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fin niyat. Maka istiqamah yang semestinya dilakukan, yang semestinya orang untuk mendapatkan kemuliaan berupa ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba hendaknya istiqamah di ucapan-ucapannya dan di dalam perbuatan-perbuatannya, juga istiqamah di dalam niat yang ada di hatinya. Bimakna anna aqwal al-abdi wa jawarihihi wa qalbihi yanbaghi, terima kasih, yanbaghi an takuna kullaha madiyatan 'ala al-istiqamah. Artinya ucapan seorang hamba dan organ tubuhnya serta hatinya yang bagi hendaknya antakuna kullaha, semua pada dirinya, mulai dari hatinya, organ tubuh yang ada di jasadnya, termasuk yang keluar dari lidahnya, semuanya madiyatan 'alal istiqamah. Kata-kata madiyatan, bentuk lampau itu menunjukkan hendaknya benar-benar terrealisasi semuanya itu istiqamah. Sebagaimana kita ketahui, istiqamah itu artinya lurus. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin, tangga menuju jalan untuk meraih puncak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Istiqamah itu
terkait dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, wal ahwal, keadaan-keadaannya, wan niyat, dan niatnya. Maka perlu untuk kita kembali memperhatikan keadaan diri kita, mengevaluasi, bermuhasabah sepanjang hayat kita hingga detik ini. Istiqomah kita benar-benar terwujudkan di ucapan kita, perbuatan kita, seluruh keadaan kita, serta niat-niat kita. Niat mencari ridha Allah, keadaan kita dalam ridhanya Allah, perbuatan dan perkataan kita Allah selalu cintai dan sukai. Jika kita terpeleset, istighfar, bertaubat untuk kita lakukan. Karena kita tidak mungkin sebagaimana bahasan kemarin untuk terus-menerus istiqomah yang menuntut kita untuk memohon kepada Allah ampunan. Sebagaimana Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka hendaklah kamu istiqamah kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohon kepada Allah ampunan. Disebutkannya istighfar setelah Allah memerintahkan untuk istiqamah, karena seorang manusia tentu ada kekurangan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah. Istighfar kepada Allah jalan untuk mendapatkan kesempurnaan. Wa fil musnad lil Imam Ahmad min hadithi Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah lurus atau istiqamah iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuhu, hingga lurus pula lidahnya. Istiqomahnya manusia bergantung istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati bergantung kepada istiqomahnya lidah yang dimiliki. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, wa a'zamu ma yura'i istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawari al-lisan, fa innahu turjumanul qalbi wa mu'abbiru anhu. Wa a'zamu ma yura'i, yang paling agung untuk selalu dijaga agar senantiasa istiqamah ba'dal qalbi, sesudah menjaga istiqamahnya hati, minal jawarihi, dari organ tubuh kita ini, mulai dari kepala hingga kaki. Setelah hati dijaga istiqamah, maka organ yang penting
penting untuk diperhatikan adalah al-lisan. Dari organ tubuh ini yang penting dijaga adalah al-lisan, lidah. Bagaimana orang ketika ada yang mengatakan yang perkataan itu bersumber dari lidahnya, yang mengusulkan koruptor itu dihukum mati, korupsi sendiri. Lidahnya, fa innahu, karena sesungguhnya lidah itu turjumanul qalbi, sebagai penerjemah hati, wal mu'abbiru anhu, dan pengungkap keadaan hati, untuk melihat bagaimana hati seseorang, lihat apa yang dinyatakan. Dari lidah yang benar, lihat organ tubuh melakukan. Wa yulahidhuhuna khuturatal qalbi wal lisan al-'adi fi babil istiqamah awil junu' anha. Dan bisa disimpulkan dari pernyataan Al-Imam Ibn Rajab ini bahwa khuturatal qalbi wal lisan al-'abdi, pentingnya hati dan lidah atas seorang hamba itu untuk istiqamah. Perlu ditata hati, diatur lidah di dalam berkata-kata. Awil junuhi anha. Al-junuh itu artinya al-i'wijaj, i'wijaj, inhiraf, syudud, dalal, fasad, itu al-junuh. Jadi al-junuh itu didul istiqamah, atau yang ada di lidah dan hati yang termanifestasi di perbuatan melalui organ tubuh itu hal-hal yang menyelisih istiqamah. Itu adalah al-junuh, seperti bengkok, menyimpang, tersesat, melakukan kerusakan, jatuh ke dalam kemaksiatan, menunjukkan itu tidak istiqamah. Kita menelisik diri untuk kemuliaan di hari yang kita tidak lagi dituntut amal. Kita dituntut beramal itu selagi roh masih bersama badan. Setelah meninggal nggak dituntut amal. Kita mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Kalau kita istiqamah, luar biasa nikmatnya. Ridhanya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Jika ini kita dapat dengan kita istiqamah, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak kita bayangkan nikmatnya. Kita bisa bayangkan di alam barzah saja, hamba yang mendapatkan ridha dan rahmat Allah serta ampunannya, Allah luaskan tempat tinggalnya di alam barzah itu sejauh mata memandang, sejauh mata memandang, itu luasnya. Allah membangunkan taman-taman indah, Allah hadirkan sahabat setia yang selalu memberikan kabar gembira, yang menyenangkan, yang membahagiakan, berseri-seri dengan aroma wangi. Setiap pagi, setiap sore kita diperlihatkan oleh Allah tempat tinggal, tempat nyaman di surga. Pagi, aroma wangi surga sampai kepadanya.
rekreasinya pagi sore ke surga. Itu istiqamah, masih di alam barzakh, apalagi di akhirat. Makanya mulia sekali kedudukan orang yang istiqamah, yang Allah berikan gelaran dengan an-nafsul mutmainnah. Begitu kita akan tinggalkan dunia fana ini, seruan itu datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang istiqamah nafsul mutmainnah itu. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, kata ulama, mutmainnun bil iman wa mutmainnun bittaqwa. Orang yang tentram hatinya di atas keimanan dan organ tubuhnya selalu tentram di atas ketakwaan. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Karimir Rahman. Mutmainnun bil iman wa mutmainnun bittaqwa. Dapat panggilan itu. Ini ketika kita hendak tinggalkan dunia fana ini dan ketika kita berada di hari setelah dibangkitkan. Bahagia sekali. Kita yang rendah, kita yang hina, kita yang tidak berdaya, yang kita terbatas kekuatan, Allah muliakan, yang memanggil Allahu Jalla wa'ala, yang maha besar, yang maha agung, yang maliki yaumiddin, memiliki hari kiamat. Wa fi hadzal makna qala ba'du ahlul ilmi, di dalam makna ini berkata sebagian orang yang berilmu, qala alimun minal ulama al mar'u bi asgharaihi, seseorang itu ditentukan oleh dua yang kecil. Bi asgharaihi, asghar itu paling kecil, asgharaihi yang paling kecil. Sudah saghir, asghar, ditasghirkan lagi. Dua yang paling kecil, kecil dibandingkan dengan organ tubuh kita. Apa itu? Kata ulama, qalbihi wa lisanihi, hati dan lidahnya. Coba kita bandingkan, besar mana lidah dengan kepala, besar mana hati dengan paha, hati dengan kaki, lebih besar mana? Seseorang ditentukan oleh dua yang kecil, qalbihi wa lisanihi. Sejenak kita baca kisah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengenai Luqman. Yang Luqman ini adalah seorang hamba yang salih. Dia adalah budak dari Sudan, kata ulama. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Ini indahnya ulama menyebutkan ada nukilan dari ulama yang sebelumnya. Tuhan dari Luqman ini meminta kepada Luqman dengan berkata, "Idbah lana hadhihi syatu." Aku minta engkau sembelihkan kambing ini. Lalu Luqman pun menyembelih kambing yang diminta tuannya untuk menyembelih. Kemudian tuannya berkata, "Akhrij atyabu mudghataini fiha." Keluarkan dari kambing ini dua potong daging yang paling baik dari domba yang kamu sembelih.
fa akhraja lisan wal qalbi. Lalu Luqman mengeluarkan lidah dan hati. Lidah dan hati. Tsumma makatha masyaallah. Kemudian beberapa saat, beberapa waktu, tuannya meminta lagi. Izbah lana hadhi syat. Wahai Luqman, aku minta engkau sembelihkan aku kambing ini. Fadzabahuha. Luqman pun menyembelih kambing yang diminta oleh tuannya untuk disembelih. Faqala akhrij ahbathu mudghataini fiha. Aku minta engkau berikan kepadaku yang paling jelek dari organ yang ada di dalam kambing ini. Mudghah itu satu suapan, itu mudghah, istilah mudghah kecil. Ini sesuatu yang kecil, dipotongkan lidah dan hati. Fa akhraja Luqman mudghataini akhbath, mengeluarkan Luqman yang paling jelek dari dua organ itu, lidah dan hati. Lalu tuannya berkata, amartuka an takhruja atyab mudghataini fiha fa'ahrajtuhuma. Aku meminta kamu yang paling baik, kamu keluarkan lidah dan hati. Kemudian aku meminta kepadamu yang paling jelek, kamu juga keluarkan lidah dan hati. Apa jawaban Luqman? Yang Allah anugerahi hikmah. Hikmah itu artinya adalah ilmu nafi' wal amalu salih. Innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idh taba wala ahbathu minhuma idh habatha. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling baik, yang lebih baik dari keduanya, jika keduanya itu baik. Kalau lidah dan hati seseorang baik, maka akan menjadi baik semuanya. Tidak akan sombong orang yang hatinya baik. Tidak akan bertutur kata yang jelek, tidak akan menjadikan organ yang lainnya menuju yang jelek jika hatinya baik. Wala ahbathu minhuma idh khabathat, dan tidak ada yang paling menjijikkan, yang paling jelek dari keduanya jika keduanya jelek. Maka berkata si Abdul Razak, fal qalbu wal lisan kullahuma mudghah saghira jiddan illa anna jawarihal abdi kullaha tabi'un lahuma. Hati dan lidah itu semua dari organ tubuh itu adalah sepotong kecil sekali, organ yang kecil beratnya, besarnya, maka sangat-sangat kecil, sangat kecil sekali. Melainkan bahwa seluruh organ tubuh hamba semuanya mengikuti keduanya. Otak, kalau hatinya baik, menghasilkan pola pikir yang baik, rencana yang baik. Rencana jahat itu menunjukkan hatinya tidak baik. Seluruh organ tubuh mengikuti kedua organ ini. Idza istaqamal qalbu wastaqamal lisan istaqamat al jawari. Ketika hati istiqamah, lidah istiqamah, maka tentu
istiqamah pula seluruh organ tubuh. Kita perhatikan Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sampai-sampai Luqman mengatakan, as-sumta hikmah. Diam itu adalah hikmah. Daripada berbicara, kontennya dosa. Apalagi dosanya diabadikan dengan selalu dilihat orang. Makanya ngeri kalau orang merekam video yang tidak baik, kemudian diupload, orangnya meninggal, videonya masih keluar. Orang yang membuka, dia kena dosa lagi. Kalau isinya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa video, orangnya meninggal, selesai. Jamaah rahimakumullah. Maka kita perhatikan keadaan hati, apa yang lidah ucapkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu. Memuliakan tamu ini kerja organ tubuh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, tanda hatinya baik sehingga bisa bimbing lidah. Maka jangan ganggu tetanggamu. Wa dalilul awal, dalil yang pertama, ay al-qalbu, mengenai hati. Haditsun Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha. Hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada sepotong daging, mudghah. Apabila sepotong daging itu baik, salahal jasadu kullu, benar-benar akan menjadi baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu, kata Nabi. Dan apabila rusak sepotong daging itu, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Di dalam kitab Arba'in ini adalah hadis yang ke-6. Yang awalnya Nabi bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Al-halal dan haram, tentu hati yang baik akan menjauhi yang haram, akan selalu memelihara diri dengan yang halal. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua mengenai lidah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Sesungguhnya ketika di pagi hari Ibnu Adam, manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa organ tubuh semuanya itu tukaffirul lisan. Kata-kata tukaffirul lisan, kata ulama, maknanya tadhullu wa tahda'u.
tunduk patuh kepada lidah. Kemudian fatakul, organ tubuh selain dari lidah itu berkata, ittaqillaha fina, wahai lidah, hendaklah engkau menjaga hak-hak kami. Fa inna ma nahnu bika, sesungguhnya kami selalu mengikutimu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami juga ikut lurus. Wa ini wajajta, kalau kamu bengkok, melenceng, menyimpang, maka kami semua organ ini juga akan ikut menyimpang. Fa idza istaqamal qalbu istaqamat al-jawari, kalau hatinya lurus maka lurus organ tubuhnya. Wa idza istaqamal lisan istaqamat al-jawari, begitu pula kalau lidah itu lurus, lurus pula seluruh anggota tubuh. Wal lisan turjumanil qalbi, lidah itu sebagai penerjemah hati, wa khalifatuhu fi zahiril badan, dan sebagai khalifah untuk anggota badan, untuk jasad ini. Fa idza asnadal qalbu ilal lisan al-amra nafadh, jika hati tunduk kepada lisan, kepada lidah, maka pasti perkara itu terrealisasi, nafadh, terlaksanakan. Kehendak hati disetujui lidah, terrealisasi. Fal lisan tabi'un lil qalbi, maka lidah akan mengikuti hati, karena hati itu adalah panglimanya. Yang mengungkap adalah lidah. Wal jawari tabi'atun lahuma, organ tubuh itu mengikuti keduanya. Walihada kana wajiban ala kulli muslimin ay yu'na bi salahi qalbihi, maka wajib atas setiap muslim untuk yu'na bimana yahtammu, untuk benar-benar memperhatikan hatinya agar hatinya selalu baik. Wa ayyas'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala ayusliha qalbahu, dengan senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar hatinya senantiasa baik. Wa ayyudhib anhu amradal qulubi wa asqamaha wa adwa'aha wa sakhaimaha, dan memohon kepada Allah agar dihilangkan dari hatinya segala macam penyakit-penyakit hati, kuman-kuman hati, serta yang bisa merusak hati. Tsumma ya'malu ala islahi lisanihi bil aqwali az-zakiyat, lalu dia berusaha berbuat untuk memperbaiki lidahnya dengan memastikan ucapan-ucapan az-zakiyat. Az-zakat bimana at-thayyibat, dengan mengokohkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, yakin semua apa yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu kata yang diucapkan melainkan malaikat yang selalu hadir dan mengawasi, mencatat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Wa jawarihi bil amali as-salihah, dengan membina organ tubuh kita melakukan amalan-amalan yang baik. Organ tubuh yang selalu berbuat kebaikan itu pertanda lurusnya lidah dan bagusnya hati. Maka banyak doa Nabi mengajari kita, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba
wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Juga doa yang Nabi bimbing, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqah. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, di poin yang kelima untuk kita perhatikan hati dan lidah kita. Pastikan lidah kita basah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo jika ada yang perlu kita diskusi, dipersilakan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Artinya hadis itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa amal kita ini bukan sebagai pengganti surga, gak nutut gitu loh. Artinya surga yang Allah anugerahkan itu benar-benar amat sangat luar biasa. Lalu bagaimana, apakah kita tidak perlu amal? Kita sangat perlu amal. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu amal, karena amal itu yang akan mengantar kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Nabi ceritakan, ada seseorang yang Allah masukkan surga karena rahmatnya, dia tidak mau, karena dia sudah berbuat taat, menyendiri di satu pulau, dia beribadah semalaman, sesiangan, terus akhirnya meninggal. Ketika dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, dia mengatakan, enggak, saya ingin untuk masuk surga itu dengan amal saya. Tetap bertahan seperti itu. Dia diberikan itu tetap tidak mau, dipersilakan masuk surga. Kemudian karena orang ini tetap ingin masuk surga dengan amalnya, bukan dengan rahmat Allah, maka malaikat diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan satu nikmat, yaitu mata. Mata dari sekian kenikmatan yang kita telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditimbang nikmatnya mata dengan amalnya dia, yang dia sepanjang hayatnya melakukan kesolehan. Ternyata masih lebih berat nikmat mata. Baru dia yakin memang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dikaitkan tadi hadis, ahabbul amal indallahi adwamuha wa inqal. Amal yang terus menerus itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus, istiqomah itu terus menerus, bukan banyaknya, acaknya itu. Acaknya seperti kita perhatikan setetes air, tetes tok, bukan mancur, terus menerus dalam waktu tertentu gentongnya itu akan menjadi apa? Sak tetes.
Jadi apa Pak? Penuh kan, pokoknya jangan bocor. Nah, bocor ini adalah dosa maksiat itu yang ngurangi itu. Terus airnya penuh, setetes, tetes, menetes, tapi istiqomah. Seperti kisah juga Ibnu Hajar, orang yang dipanggil dengan Ibnu Hajar. Dia dapat batu yang tertetesi setetes air, sampai batu keras itu berlubang. Itu karena ajak istiqomah. Jadi artinya sebagai pengganti surga. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, bukan berarti gak usah amal, bukan. Kita lihat bagaimana Nabi sholat malamnya. Coba kita lihat, aduh kalau lihat ya, Nabi itu yang beli tanah kepada Sahal dan Suhail yang sekarang jadi Masjid Nabawi dibangun. Itu masjid yang tanahnya Nabi wakaf dari beli kepada dua anak yatim, Sahal dan Suhail, itu adalah 53,5 meter persegi. 50 kali 50 itu untuk dibangun Masjid Nabawi yang kita rebutan. Mau masuk di masjid yang depan itu loh, rebutan untuk sholat di situ subuh. Kalau nggak pas dari Raudhah itu kita nggak bisa di situ, sudah ditutup Babu Salam itu. Nabi sendiri berapa? Ngambil yang 3,5 kali 5 meter. Coba Nabi, satu orang yang sholatnya sudah berapa itu nggak pernah sepi loh. Di depan itu jariah Nabi, coba seberapa itu. Nabi masih mengatakan, saya masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhunya Nabi seperti itu, padahal sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, ridhanya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.